Di Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan saya. Saudara, saya yakin hari-hari terakhir ini hati kita seperti yang disampaikan oleh Pak Robert kemarin, suasana hatinya berbeda ketika kita mau menyambut Natal. Saya terus terang saya juga terutama di kantor ya. Jadi setelah sekian lama kami beroperasi di kantor ya, di rest area. Baru tahun ini ada pohon Natal di mall kami. Jadi saya bilang sama pimpinan saya, puji Tuhan, setelah 14 tahun ada juga pohon Natal di tempat kita. Ya, ini sesuatu yang luar biasa bagi kami, karena di kantor kami 13 tahun menjalani doa persekutuan hanya 4 orang, kita berlima. Jadi pimpinan saya, direktur sama komisaris, saya dan kepala keuangan, ada satu juga tapi udah almarhum. Tapi kemarin ketika hari Jumat kita doa lagi, saya lihat pembacaan pertama kita itu 10 Juli tahun 2000 berapa ya, 2010. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi saya mengajak kita tidak hanya terpaku kepada hiruk pikuk Natal, saudara. Karena kalaupun saat ini para rasul datang ke kandang melihat Yesus, mereka juga bingung, mereka juga tidak tahu ini siapa. Kalau pandangan kita hanya tertuju kepada bayi yang ada di palungan. Karena malaikat mengatakan bahwa ini raja, segala raja, ini yang akan membebaskan, karena ini menjadi berita kesukaan bagi seluruh dunia, karena dia akan membebaskan seluruh umat manusia. Itu berita terutama disampaikan kepada Yusuf dan kepada Maria. Dan yang ketiga kepada gembala-gembala. Walaupun gembala-gembala juga mungkin tidak terlalu mengerti. Makanya saudaraku yang kekasih, ketika mereka datang tiba dan mereka melihat bayi itu, dan Alkitab katakan mereka memberitahukan apa yang disampaikan malaikat kepada mereka. Dan ayat selanjutnya berkata, dan orang-orang di situ heran mendengar apa yang mereka sampaikan. Mereka nggak ngerti. Tapi 33 tahun kemudian, ketika kita melihat sandangan kita terhadap pada seorang pria yang memberikan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Orang tampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Itu semua berbeda. Pandangan-pandangan yang berbeda dari orang lain. Dan pada puncaknya ketika kita melihat dia yang tergantung di atas kayu salib, maka Natal ini menjadi sangat bermakna. Natal ini ternyata menjadi bagian yang sangat penting bagi keselamatan kita. Ketika terakhirnya kita boleh melihat pembebasan dia lakukan. Kan itu sudah dikasih pada pagi hari ini, bagian dari itu. Saat kita mengajak kita untuk mari kita melihat jadi apa yang harus kita lakukan. Kita belajar dari teladan Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 hingga yang ke-14. Mau saya ambil dari ayat 10 aja. Filipi pasal 3 ayat 10 hingga yang ke-14. Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, ayat 12 dikatakan, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Saudara,
Paulus menangkap siapa? Menangkap apa? Dalam ayat 10 tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menangkap Kristus menurut saya. Apa artinya menangkap Kristus, saudara? Menangkap Kristus artinya mengenal Kristus dengan benar. Tidak hanya tahu siapa Dia, tetapi memiliki pengalaman hidup pribadi dengan Kristus. Dan pengalaman ini, saudara yang kekasih, tidak hanya didasarkan pada sebuah pemahaman secara intelektual atau pengetahuan akademis saja, tetapi pengalaman yang tercipta dari sebuah persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan dalam kematiannya dan kebangkitannya. Itulah hadiah yang akan Dia rebut, saudara. Paulus juga berusaha terus untuk mengenal Yesus lebih jauh, bersekutu dengan Dia. Tetapi saudara terkasih, secara jujur dia harus akui bahwa dia juga belum mencapai apa yang dia maksudkan. Saudara yang terkasih, kalau kita dengar perkataan Paulus itu menegaskan kepada jemaat yang ada di Filipi dan juga bagi kita yang ada saat ini, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapai, terutama dalam pengenalan kita akan Tuhan. Apalagi saudara terkasih, Paulus sadar bahwa dia ada di tengah-tengah jemaat Filipi yang ada banyak orang yang tidak mementingkan adanya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, tetapi mereka itu mementingkan ritual-ritual keagamaan, hal-hal lahiriah, dan itu yang dibanggakan oleh orang-orang itu. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, ritual-ritual keagamaan yang seperti itu yang selalu orang-orang itu banggakan. Saya kalau ingat, kalau di kampung saya saat ini, saya suka lihat di Facebook, kalau perayaan Paskah biasanya itu ada ritual penatua sama majelis dan beberapa itu menyambut jemaat akan datang di sebuah acara. Kemudian jemaatnya ada beberapa kursi berjejer, jemaatnya duduk di situ, dan kemudian penatua-penatuanya jongkok membawa baskom berisi air dan mencuci kaki jemaat. Seolah-olah bahwa itulah wujud kerendahan hati. Tetapi lucunya saudara yang terkasih, ketika selesai membasuh kaki para jemaat dan ketika mereka akan makan bersama, yang didahulukan adalah para penatua itu. Yang didahulukan makan itu adalah para majelis itu. Di mana kerendahan hatinya? Oh, silakan Pak. Pak Pendeta, silakan Pak Pena. Lah yang tadi ketika dia cuci-cuci kaki jemaat, seolah-olah dia yang paling rendah. Tapi ketika setelah itu, dia yang paling tinggi, didahului, diberikan tempat yang terhormat. Itulah ritual-ritual lahiriah yang dikatakan oleh Paulus tadi. Dan itu yang dibanggakan oleh orang-orang yang ada di Filipi, saudara. Karena itu pada ayat yang kedua, dia tidak hanya bersedia dia mengulang lagi apa yang sudah dia sampaikan, tapi dia berkata, hati-hati. Nah, hati-hati ini 3 kali dia sampaikan, saudara. Jadi pengulangan ini menegaskan bahwa situasi yang mereka hadapi itu sangat membahayakan. Kalau cuma 1 kali gampang, tapi kalau 3 kali dikasih tahu hati-hati, berarti situasinya genting. Dan karena itu jemaat tidak boleh menyepelekan kondisi ini, saudara. Kenapa? Karena mereka menghadapi para pengajar sesat. Ada tiga istilah yang Paulus sampaikan untuk menggambarkan kondisi ini. Yang pertama, para pengajar sesat dikatakan sebagai anjing-anjing. Yang kedua, pekerja-pekerja yang jahat. Dan yang ketiga, penyunat-penyunat palsu. Saudara,
Dengan mereka menuruti hukum Taurat secara detail, para pengajar sesat ini beranggapan bahwa mereka mengerjakan kebenaran Allah. Tetapi sesungguhnya di mata Allah mereka justru mengerjakan kejahatan. Mereka menolak kebenaran Allah dan ingin berikan kebenaran mereka sendiri. Ini sebuah perlawanan, saudara, bukan sebuah ketaatan. Penyunat palsu itu menggunakan kata mutilator, saudara. Mutilator itu kalau dia membunuh tuh tubuh korbannya itu dipotong-potong kecil-kecil, saudara. Sangat sadis. Saudara yang kekasih, kalau kita membayangkan pasti Paulus ini sebenarnya hidupnya sudah sangat dekat dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan lewat dia, Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Tetapi dia juga masih mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Dia yang begitu dekat dengan Tuhan, dia masih menganggap itu masih jauh dari apa yang dia harapkan, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu kepada orang-orang yang sering membangga-banggakan hal-hal yang lahiriah, kehidupan lahiriah mereka, kehidupan agamawi mereka, saudara. Kata Paulus, aku juga punya alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang hukum Taurat, aku Farisi. Tapi saudara yang kekasih, ternyata hal-hal itu yang membuat orang Yahudi di Filipi ini berbangga diri. Ternyata Paulus bisa lebih dari itu sebenarnya. Kalau mereka berbangga tapi hanya sebatas yang hal-hal yang normal-normal, Paulus lebih dari itu kalau dia mau bangga, saudara. Dan dia katakan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap sampah, rugi karena Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Paulus punya sebuah tekad dan harapan. Itu dia sampaikan kepada orang-orang di Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam pemberitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini yang menjadi kerinduan Paulus, saudara terkasih. Ada hadiah yang harus dia rebut, ada sesuatu yang harus dia capai, target itu. Dan kepada jemaat di Filipi dia harus jujur akui, dia juga belum mencapai situ. Dia masih harus terus memperjuangkan itu. Dan saya berharap kita pagi hari ini seperti Paulus, kita ada di barisan para pejuang yang sedang memperjuangkan itu juga. Amin. Apa yang harus dilakukan oleh Paulus untuk mencapai maksud ini, saudara? Apa yang dilakukan oleh Paulus dan ini menjadi teladan juga bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, di ayat yang 13 dikatakan gini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, saya ingat 35 tahun yang lalu ketika saya bercakap-cakap dengan seorang opa di kampung. Saya masih kelas 2 SMA ya. Opa itu udah umur sekitar 75 tahun. Dia ini bekas kenil. Kenil itu tentara Belanda. Di samping ada orang Belanda, ada juga orang Indonesia, tapi yang diambil menjadi tentara Belanda. Beliau itu tentara Belanda. Dan karena tentara Belanda, kehidupannya dijamin. Dan itu yang dibangga-banggakan oleh opa ini. Dulu waktu masih zaman Belanda, waduh opa kalau makan enak banget. Itu roti gede-gede, pakai keju dan segala macam. Nggak ada kekurangan, saudara. Hidupnya nyaman. Walaupun suatu saat saya bilang, opa berarti pengkhianat ya. Gitu. Langsung diam dia. Tapi sebelumnya dia sangat membanggakan kehidupan dia. Saat itu dia sudah pensiun. Setiap bulan mereka berdua oma ke kantor KPN untuk ambil pensiun. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Nah, saudara yang kekasih, itu yang dia sampaikan
betapa dia sangat bersuka cita menceritakan itu dan menggambarkan apa yang selama yang lalu yang pernah dialami, saudara. Saat itu dia tidak bisa berbuat banyak, sudah tua, tinggal dengan anaknya sama cucu. Nah, saudara, tiba giliran saya ketika dia bertanya, kamu cita-citanya apa? Saya masih SMA, masih tinggal dengan orang tua, biaya hidup semua orang tua. Saya katakan, cita-cita saya jadi dokter. Dan kalau perlu, dokter dan pemain bola. Gitu. Karena saya memang ikut klub bola kaki waktu SMA. Nah, saudara, percakapan kami itu terjadi pada waktu yang sama, pada saat yang bersamaan, tetapi dalam periode yang berbeda bagi masing-masing. Amin. Bagi Opa itu, saudara yang berkasih, beliau bersemangat menceritakan semua kenangan dan kenikmatan yang pernah dialami di masa lampau. Ya, pasti ada juga kesedihannya. Dia ceritakan semua dan itu jadi perhatian Opa ini. Padahal saudara yang berkasih, semua kisah yang dia ceritakan itu tidak punya pengaruh lagi bagi diri kita saat itu. Nggak ada pengaruh buat dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu saat itu ketika kita ngobrol. Cerita masa lampaunya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya. Sebaliknya, saudara, saya yang begitu bersemangat menceritakan rencana saya, cita-cita saya ke depan itu, saudara, harapan saya, tujuan hidup saya, semuanya terdengar sangat baik, sangat manis, saudara. Dan kekayaannya gampang banget dicapai, membanggakan diri saya. Tetapi sesungguhnya itu barulah rencana, baru impian, baru harapan, belum terjadi, saudara. Saya masih harus terus belajar dengan giat, harus latihan menjaga kesehatan tubuh, berlatih dengan tekun, dan itu harus saya lakukan saat itu, bukan nanti. Saudara yang terkasih, Paulus tentu tidak mengalami amnesia, lupa ingatan, saudara ya. Sehingga dia tidak lagi ingat apa yang terjadi dalam kehidupannya sebelumnya. Karena buktinya dia bisa sampaikan, kalau kamu mau banggakan hal-hal lain, aku lebih. Di surat pada hari ke-8 dan seterusnya, dia ingat masa lampau dia. Nah, kata melupakan ini, saudara yang terkasih, dalam bahasa aslinya menggunakan kata epilantanomai. Salah satu artinya adalah mengabaikan. Dia tidak hanya melupakan, tapi mengabaikan. Nah, artinya saudara yang terkasih, dalam perjuangannya, Paulus tidak benar-benar melupakan masa lalunya. Dia tidak melupakan semua peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupannya, apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau menyusahkan hati. Paulus pasti ingat dengan detail kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, tetapi dia harus mengabaikan semuanya itu. Karena ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih mulia, ada sesuatu yang lebih agung tujuannya yang harus dia capai dan pikirannya harus tertuju ke situ. Daripada dia mengalokasikan banyak pikirannya untuk hal-hal yang telah ada di belakang. Saudara, ini tidak mudah. Melupakan atau mengabaikan apa yang telah di belakang itu tidak mudah, saudara. Memerlukan kerelaan untuk melupakan sesuatu yang hilang. Memerlukan kerelaan untuk melupakan seseorang yang mungkin sudah hilang karena dia pergi. Di situ diperlukan keikhlasan untuk melupakan kesalahan orang. Itulah kemampuan. Diperlukan kebesaran hati, saudara-saudaraku, untuk melupakan kekecewaan, baik kita kecewa terhadap orang lain maupun kecewa terhadap diri sendiri. Ketika kita mau melupakan atau mengabaikan apa yang telah lewat, diperlukan pengendalian diri untuk melupakan peristiwa-peristiwa buruk yang pernah dialami. Dan tahukah saudara yang kekasih, melupakan hal-hal yang buruk sama sulitnya dengan melupakan hal-hal yang baik.
membanggakan kita di masa lalu. Dan ternyata tidak hanya cukup sampai di situ, saudara. Tidak hanya cukup dengan melupakan atau mengabaikan peristiwa yang telah di belakang kita, saudara. Tetapi hati dan pikiran kita, perhatian kita juga harus diserahkan dan diarahkan kepada apa yang ada di depan kita. Apa yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Saudara, tahun 89 saya merantau dari Manado. Lulus SMA, saya merantau pergi ke Jambi. Ketika itu hari Minggu, saya ingat tanggal 4 Juni tahun 89, saya naik kapal Unsini. Ada perpisahan di rumah. Ya, hatinya sangat sedih. Namanya anak SMA ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga ada di mahasiswa mungkin mengingat ketika mereka harus merantau. Ya, terus kemudian kita naik kapal pergi ke pelabuhan, saudara. Hati saya memang masih sangat sedih membayangkan wajah ibu saya, dia menangis ketika saya mau pergi. Apalagi ketika saya siap-siap mau pergi, kakak saya setel lagu kapan-kapan kita bertemu lagi. Waduh, itu jadi tambah hancur hati, saudara. Saya sangat, karena saya bungsu, saya paling dekat dengan ibu saya sangat berat memang. Nah, ketika sampai di pelabuhan, saya lihat kapalnya begitu besar. Dan ketika kesempatan kita naik, kita semua harus naik. Saya sama bapak saya pegang barang, beberapa koper dan beberapa kardus, harus naik. Saudara yang kekasih, ketika saya mulai naik ke kapal, ke tangga kapal, saya sudah tidak ingat lagi kesedihan yang tadi. Kenapa? Yang di depan saya ini adalah pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya harus naik ke kapal, saya harus mencari tempat tidur saya sesuai nomor yang diberikan, dan itu harus berdesak-desakan di antara orang-orang banyak. Kalau kemudian tangganya ada di dek 1, mungkin tempat tidur saya ada di dek 3 atau dek 5. Saya harus naik lagi nyari. Dan ketika saya melakukan itu, saya tidak ingat lagi wajah ibu saya yang menangis tadi. Kenapa, saudara? Karena perhatian saya kepada apa yang akan saya kerjakan saat. Saudara yang kekasih, seringkali kita tersandra kepada hal-hal yang masa lalu yang mungkin kelam, pengalaman yang buruk tersimpan hati dalam pikiran dan hati kita. Sampai-sampai itu bisa menimbulkan kebencian dan kepahitan. Mungkin kita kebencian terhadap suami, kebencian terhadap istri, terhadap saudara-saudara, terhadap orang tua barangkali, adik-adik mahasiswa mungkin, atau kepada anak-anak, pada saudara-saudara yang lain, atau mungkin pada rekan-rekan sekerja dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan sekalipun. Seakan-akan kita menutup diri untuk sebuah perubahan, saudara, sehingga pengampunan pun menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi kita. Kayaknya tidak ada harapan untuk masa depan. Tetapi apa yang Paulus sampaikan ini seolah dia berkata, ayo move on. Jangan berlama-lama di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika kita melupakan apa yang di belakang kita dan pikiran kita arahkan, perhatian kita arahkan kepada apa yang ada di depan, apa yang dilakukan oleh Paulus selanjutnya? Pada ayat 14 dikatakan begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, diperlukan sebuah tindakan yang nyata dalam hidup kita, saudara. Dan ini pasti sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai target apa yang akan kita capai, supaya tidak hanya menjadi harapan yang kosong. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Hanya beriman saja tetapi tidak melakukan sesuatu. Saudara, Rasul Paulus tidak hanya melangkah ke depan, tapi Alkitab katakan dia berlari-lari. Begitu semangat dia, saudara, untuk mencapai tujuan, supaya dia memperoleh hadiah itu, saudara. Hadiah apa? Kehidupan yang kekal, pengenalan terhadap Tuhan. Kalau dulu dia berlari-lari mengejar orang-orang Kristen untuk dibunuh, tapi ketika dia mengenal Tuhan,
Dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia berlari-lari untuk mengejar Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, memperoleh hadiah. Saudara yang dikasih, ini juga peringatan bagi kita, saudara. Jangan sampai, saudara, ketika kita menikmati kesenangan dunia itu kita begitu bersemangat. Ketika kemarin ketika kita ada dalam kehidupan duniawi, menikmati kesenangan dunia, kenikmatan ditawarkan oleh dunia, kita begitu bersemangatnya. Tetapi ketika kita ada dalam pelayanan, justru kita tidak bersemangat seperti kita bersemangat menikmati kesenangan dunia. Semangatnya menjadi kendor. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Bagian ketiga, bagian penutup. Saudara, setiap orang mempunyai 3 aspek waktu dalam perjalanan hidupnya. Dulu, saat ini, sekarang, dan akan datang. Kita tidak bisa memutar kembali waktu yang telah kita lewati. Tapi saudara, kita bisa menciptakan kenangan dengan waktu yang masih ada. Kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin hanya sebentar, kita tidak tahu sebentar atau lama. Tapi kita bisa mempergunakan waktu ini, saudara, untuk membuat sebuah kenangan yang berarti di masa datang. Kita mungkin tidak bisa menarik ucapan kasar yang sudah kita keluarkan. Kita bisa ditarik lagi, saudara. Mungkin ada perkataan-perkataan yang telah membuat harga diri kita seolah-olah lebih penting dari orang lain. Dan itu lebih penting dibanding kita harus mengucapkan maaf atau menarik kembali kata-kata yang telah menyakiti. Kita tidak bisa menghapus caci maki kita yang telah kita katakan sehingga membuat orang lain marah, terluka atau mungkin menangis. Tapi kita bisa dengan waktu yang ada, kita bisa membuat mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan pujian dibanding caci maki. Lebih banyak syukur dan terima kasih daripada keluhan dan persungutan. Lebih banyak memberikan nasihat yang positif daripada perkataan-perkataan yang menyulut amarah. Kita tidak bisa merubah kehidupan masa lalu kita, saudara. Tidak bisa menghapus kenangan yang lalu, sepahit apapun atau semanis apapun itu. Tapi dalam waktu yang masih ada ini, kita bisa mengharapkan sesuatu yang baru di masa depan, dan kita merancangnya bersama Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini sebenarnya berbicara juga tentang sebuah kesempatan. Kita harus berikan respon yang tepat atas situasi dan kondisi yang ada, saudara. Kesempatan ini belum tentu datang kedua kali bagi kita, saudara. Dan ketika kita salah menentukan pilihan, sia-sia, akibatnya fatal dan buruk. Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Ada banyak sekali yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang telah kita jalani dalam tahun yang sebentar lagi lewat. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Itu bisa terjadi di mana saja, saudara. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, masyarakat, dalam keluarga besar, dalam persahabatan, bahkan mungkin dalam pelayanan sekalipun, dalam berjemaat. Tapi kemarin kita lakukan firman Tuhan yang kita dapat. Lupakan yang lalu. Amin. Abaikan apa yang telah di belakang, saudara.
Kita tidak mungkin meneruskan hidup dalam masa lalu, baik kehidupan yang terang maupun kehidupan yang kelam. Mari kita abaikan kesedihan dan air mata yang mungkin telah jatuh di tahun 2023. Mari kita lupakan dan abaikan kegagalan dan kekecewaan mungkin yang menimpa kita. Mari kita tinggalkan, kita lupakan, kita abaikan amarah, sakit hati dan dendam yang mungkin pernah tersulut. Kita abaikan kesombongan dan keagungan hidup yang selama ini tanpa kita sadari itu telah merapuhkan iman kita. Bahkan saudara, di tahun yang hampir lewat, mari kita lupakan, mari kita abaikan segala kejahatan dan dosa yang pernah kita perbuat. Kita bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Kita bawa di bawah kaki Tuhan, sujud bertobat, minta ampunannya, saudara. Karena di atas kayu salib Dia katakan sudah selesai. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita bergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk mengenal Dia lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam dapat kita temukan dalam karya yang nyata. Yang semuanya itu diliputi oleh cinta kasih bagi keluarga, bagi sesama, bagi siapapun. Sekaligus kita meresponi panggilan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk melayani, untuk bersaksi dalam kebersamaan. Dan itu dilakukan bukan nanti, tapi saat ini. Saudara, kita tidak punya waktu kemarin, karena itu sudah berlalu. Biarkan itu berlalu. Kita juga belum punya waktu esok, karena itu belum tiba. Biarkan saja. Yang kita punya apa saudara? Hari ini. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kutip sebuah lirik lagu dari penyanyi pop Indonesia. Lagu ini bukan lagu rohani, tetapi syarat dengan makna rohani. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kau bilang, firman Tuhan katakan, kumpulkanlah harta di sorga. Karena di bumi ini ngengat dan karat memakan. Dan kesempatan yang kita punya, kita kumpulkan bekal itu. Karena itu untuk kehidupan yang abadi. Karena itu saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, jika hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan engkau keraskan hati. Akan tiba saatnya di mana waktu yang Tuhan beri habis dan tidak punya lagi kita kesempatan. Saudara yang kekasih, ketika kita setia memenuhi panggilannya, berlari-lari dalam sebuah perlombaan iman dengan mata tertuju kepada Tuhan. Percayalah saudara, percayalah ketika kita berlari-lari dengan penuh semangat dalam perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka ketika tiba waktu bagi kita untuk menerima hadiah surgawi itu saudara, dengan berani kita akan berkata, aku telah mengakhiri perjalanan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku